PHK di industri atau di media deh. Ujungnya apa sih? Costing kok, efisiensi cost. Iya. Mecat yang senior, kenapa? Yang senior gajinya tinggi, tapi nerima yang junior, yang fresh graduate, harganya rendah. Iya. Tapi dampak sosialnya lain. Nah itu kan perusahaan tidak ngelihat itu. Ini gila ini nih. Kita nih negara yang sebenarnya hebat ya. Di era ketika pasca COVID, pertumbuhan ekonomi kita masih luar biasa. Pertumbuhan 5% ya. 5% ya? 5, sekian persen. Itu luar biasa. Sementara di dunia ini udah banyak yang terpuruk gitu, kolaps itu. Even misalnya Jepang, Amerika. Nah, tetapi ini juga cukup memprihatinkan ini, Le. Gelombang PHK ya. Satu, ada persoalan PHK yang sekarang ini udah ribuan itu jumlahnya. Ada di manufaktur, sepatu, tekstil. Walaupun tekstil itu ada juga industri pabriknya yang mengalihkan dari Jawa Barat itu ke Jawa Tengah dengan alasan harga buruh yang lebih murah. Nah, yang kedua, kita nggak ngerti juga tuh apa yang terjadi misalnya di marketplace, di digital. Yang kita pikir itu lagi rame nih, TikTok, terus yang lain-lain. Itu juga melakukan PHK ratusan karyawan. Yang ketiga, ini yang lucunya ini, kita tidak pernah mendengar di pemberitaan ya soal PHK di industri media kan, media massa. Yang ternyata jumlahnya sekarang udah ribuan itu. Semua terutama news station. News station itu gila-gilaan itu. Nah, persoalan lain lagi yang menunggu nilai. Ada angkatan kerja baru. Fresh graduate yang baru lulus. Yang mencari kerja. Nah, ini fresh graduate. Sementara ini yang di PHK. Paling di PHK yang senior kan? Yang senior juga. Dan dia harus bertarung juga sama yang berpengalaman gitu loh. Yang fresh graduate dan pengalaman. Itu satu. Impact yang kedua. Kita tidak bicara ribu lagi nih. Ini udah juta nih. Ya. Terutama dari sisi dampak. Karena satu orang pekerja dia menanggung misalnya 5 anggota keluarga. Jadi kebayang tuh tanda-tanda sekarang aja mulai muncul nih BBM bersubsidi itu akan lebih diselektif, seleksi lagi. Terus muncul lagi ide dari Luhut, dari Meninvest, bahwa perlu nih nanti kita bangun yang namanya office family. Ini kan kalau gue ngebaca nih, ini nih, apalagi Sri Mulyani juga udah ngomong bahwa penerimaan pajak kita tahun ini, semester ini turun gede nih katanya. Gimana, Le? Kalau gue ngelihatnya gini, ada data terbaru tentang Consumer Perception Index. Consumer Perception Index sudah ngeliatin tren turun. Ini kan indeks orang belanja. Apakah publik ngelihat ekonomi ini seperti apa? Turun tuh tingkat kepercayaan publik ya. Yang kedua, misalkan ada survei bahwa apakah presiden baru bisa menyelesaikan masalah ekonomi? Jawabannya enggak juga, enggak yakin. Yang ketiga, kalau gue lihat industri kita kan memang cenderung turun. Nah kalau kayak tadi pertumbuhan 5, sekian persen dan sebagainya, kalau gue itulah ketika ngelihat pertumbuhan itu semu loh. Pertumbuhan itu semu gitu. Lu bisa naikin sampai 7% juga bisa kok gitu. Tetapi itu tidak menggambarkan fundamental. Realita. Nah ini kan yang terjadi. Jadi kayak tadi PHK di industri atau di media deh. Ujungnya apa sih? Costing kok, efisiensi cost. Mecat
yang senior, kenapa? Yang senior gajinya tinggi, tapi nerima yang junior, yang fresh graduate, harganya rendah. Ya, tapi dampak sosialnya lain. Nah, itu kan perusahaan tidak ngelihat itu. Perusahaan Ya. ngelihat bagaimana efisiensi cost perusahaan kan. Ya. Mendingan gua ngambil yang fresh graduate, harganya Murah. sepertiga gitu Ya. kan, atau bahkan mungkin seperempat. Itu yang dilakukan realistis oleh perusahaan. Nah, ini yang kemudian diprotes oleh anggota buruh kan, lembaga buruh. Ini gara-gara omnibus nih. Gara-gara omnibus sehingga PHK begitu mudah kan. Begitu mudah. 6 bulan cukup 6 kali gaji, saya itu buat senior kan. Ya, yang kedua bisa juga pembayarannya itu PHK-nya itu Cicil. dicicil. Nggak gajian kan? Nggak gajian, kayak gajian. Iya. Tapi menunggu pemecatan. Itu kan kasihan tuh. Iya, kasihan karena peluangnya kalau lu dapat duit langsung 6 kali gaji itu bisa pakai modal kan. Begitu itu hanya per bulan, gimana dia mau ini, yang terjadi adalah survive aja. Iya. Tapi kayak gini, pertanyaannya kan kayak gini. Emang TV dapat duit dari mana? Iklan. Lo bagaimana mungkin iklannya masuk gede kalau ekonominya, fundamental ekonominya nggak jalan? Nggak jalan. Kan ini akibat dari kue iklan. Apalagi TV harus bersaing dengan digital kan? Iya. Yang Ya. notabene itu lebih murah. Nah, kondisi kayak gini yang menurut gua pemerintah justru tidak mencermati dengan baik. Contoh misalkan tekstil kolaps nih, udah limbung lah, bukan kolaps, udah limbung. Gara-gara apa sih? Impor dari barang dari Cina yang murah. Ya. Jadi lu bagaimana memproteksi produk dalam negeri kalau ya itu kan berarti kan lu larinya kan harusnya ada kebijakan protectionnya pemerintah terhadap produk dalam negeri. Itu dia. Satu. Itu dia. Yang kedua adalah gaung kayak zaman Soeharto ya, zaman Orde Baru. Lu kan pasti masih inget tuh, denger tuh Aku lagunya. cinta. Iya. Lanjut lah. Anjing. Rekaman lagu. Aku cinta produk Indonesia. Itu gaungnya kan kuat sekali. Iya, iya. Nah, sementara pemerintah kita lihat terlambat terus tuh, misalnya dengan Cina ya. Lu Contoh tutup yang aja kalau buat buah, lu kenain bea 5 kali lipat. Nah, ya memang harus seperti itu. Nah itu maksud gua. Lu jangan ngomong fair competition segala macam. Enggak, negara lain juga sama memproteksi. Ya, padahal kekuatan kita kan di UMKM tuh, Le. Iya. Yang bermain di tekstil ini paling besar kan UMKM tuh. Lu liatin kayak ini, Dad. Sorry, potong. Lu liatin misalkan kayak tadi lu bilang soal apa marketplace gitu ya. Apa Dekakorn segala macam. Itu beberapa unicorn udah diambil alih oleh asing, oleh Cina kan. Iya, ya boleh dibilang nggak ada lagi. Alibaba, segala macam udah masuk tuh. Iya. Artinya kalau buat gua, bahkan nanti tekstil segala macam kan, ketika kolaps tinggal dibeli aja tuh oleh perusahaan asing dari manapun itu. Iya. Nah, ujungnya kan kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Bukan, maksudnya kita ngomong lindungi dalam negeri. Dalam negeri itu, lu misalkan nih pabrik tekstil apa di Indonesia, A lah, pabrik tekstil A gitu. Bagus dalam macam proteksi, setuju gua. ada yang dari luar udah kenain aja 5 kali lipat ya. Bahasanya gini, otomotif kena pajaknya gede banget loh, biaya impornya. Iya. Kenain sama yang lain gitu. Ya, menurut gue ya memang lagi-lagi ini kebijakan pemerintah yang lebih mana nih, pro mana? Pro kepada produk dalam negeri, pro kepada UMKM kita, atau seperti apa? Dan luar negeri dah bisa jadi melakukan dumping. Produk ekspornya dijual semurah-murahnya, lebih murah dari produk dia jual di dalam negeri dia. Semurah-murah. Targetnya apa? Mematikan industri. Begitu udah masuk mati apa? Dia masuk. Harganya kembali normal. Nah, itu yang kita khawatirin guys. Jadi memang tetapi apapun ya, ini gua secara pribadi nih, Le, memprediksi kayaknya ekonomi kita nih agak sedikit ketar-ketir loh ini. Makanya Indonesia menuju Indonesia cemas itu, menuju Indonesia cemas itu buat gua ini ada korelasi gini. Kalau dulu itu, ketika ekonomi turun, artinya ketika peredaran uang itu makin turun, itu artinya kan uang beredar di masyarakat makin kecil, M2-nya. Maka
itu berbanding lurus dengan tingkat tawuran. Ya, tawuran, Kejahatan lah ya. Kejahatan kecil, sosial. kejahatan perampokan, penjambretan. Yang kedua, yang paling menarik adalah judi akan naik. Bisnis harapan nih. Ya. Harapan Narkoba kosong. akan naik. Ya. Ini korelasi. Ya. Makanya ini juga, dan ini lu jangan lupa ini Apa ada coincidence, momentum yang terjadi, misalkan kepercayaan publik turun segala macam, itu berbarengan dengan biaya anak sekolah dan ya, bareng. Ini bulan Juli Agustus ini orang tua kayak kita nih ngeluarin lu kali, gua kan masih muda. Iya, karena lu belum punya bini. Lu belum punya bini ya, gua udah. Nah, bareng tuh buat biaya anak sekolah. Iya, mengerikan memang. Tapi kita lihat nanti kebijakan dari presiden ini. Tapi kan kita juga sebenarnya tantangan besar juga nih. Kayak kita akan mendahulukan mana juga soal IKN misalnya, yang dia membutuhkan belum ada investor asing ya. Itu kan juga. Iya. APBN ini akan dibaginya kemana nih? Iya. Pertanyaan gua, lu ngurusin IKN, lu ributin Kaisang, pilkada segala macem. Ngapain nggak bikin kenyang? Iya. Terus yang membuat kenyang gimana dong? Beresin ekonomi. Gimana caranya? Kenapa? Gimana caranya? Efisiensi. Efisiensinya Satu gimana? Efisiensi gini, ketika IKN tidak butuh, misalkan belum ngabisin duit, hold aja, jangan takut gitu. Duitnya pakai untuk proyek-proyek dalam negeri. Dua, efisiensi itu kan. Yang kedua, kayak tadi, ketika ada impor, sikat aja tuh, lindungi dalam negeri. Sama seperti yang dilakukan Trump. Dan dorong campaign, kampanyekan itu, belilah produk dalam negeri. Kalau Trump ngomong itu, gua pakai mengadopsi kampanye Trump. American first. Nah, make Indonesia great again. Gitu. Indonesia first. Iya. Itu. Nah itu yang harus kita gelorakan kali untuk melawan supaya perekonomian kita tangguh. Sementara ekonomi kita ini puluhan tahun sudah teruji, kekuatan itu adalah di UMKM. Maka gimana caranya sekarang UMKM itu digelorakan? Kayaknya kan banyak ahli ekonomi ngomong gini, Dan. Ambil pertumbuhan 5,3 gampang. Kenapa konsumsi dalam negeri aja 3,5% kok? Iya. Yang kedua, Le. Gue kaget juga ya. Suatu kali gue dapat baca itu gimana Filipina itu sebagai pengekspor terbesar di dunia itu serat dari pohon pisang. Buat pakaian kan? Buat pakaian, buat tali kapal. Iya. Itu dari pohon pisang. Sementara di kita pohon pisang dibuangin itu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita itu dari pemerintah ya, misalnya dari Menteri Koperasi dan UMKM itu mendorong juga ke sana. Yang kedua, serabut kelapa yang kalau kita lihat itu di mana-mana itu nggak jadi apa-apa, bisa kayak gitu. Itu ternyata luar biasa untuk di kebutuhan dunia ya, yang kayak gitu-gitu. Ekspor ini kalau gua yang belum ada di dunia, teluh. Tapi itu iya. Tapi kan teluh kan tidak mempan untuk orang bule kan. Mempannya hanya sesama orang Indonesia. Banyak syarat. Nyebrang dikit kagak kena. Banyak syaratnya ya. Tapi gitu ntar lu keteluh lagi. Iya. Diteluh lagi. Tapi banyaknya itu kalau gua lihat kayak gitu tuh kembali ke PHK gitu. Buat gua alarming loh itu. Iya. Tapi ada yang menarik, yang menarik tuh tapi memprihatinkan adalah tentang tabungan. Bukan riset tentang tabungan. Yang paling banyak berkurang itu tabungan. Itu yang 50 juta ke bawah. Oke. Sementara yang 100 juta ke atas dan seterusnya itu tidak terpengaruh. Ya iyalah. Karena di kita ya yang berkuasa dia akan semakin. Nah itu sebetulnya pembuktian terhadap bahwa namanya pertumbuhan ekonomi itu tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Iya. Setuju banget. Sangat setuju. Makanya kan dulu perdebatan para ekonom kan dua ini kan. Lu mementingkan pertumbuhan apa mementingkan pemerataan? Iya. Kan di sini. Iya. Nah
kasusnya kayak sekarang tuh, lu tumbuh 5,3%, tapi kalau duit beredarnya tidak terjadi, Ya. tawuran. Ya. Kita tuh sebenarnya harus banyak belajar juga loh dari Orde Baru, Le. Jadi contoh ya, masih inget nggak lo dengan Sabto Hudoyo ya? Gue diceritain om gue tuh kalau Orde Baru. Nah, padahal guys, dia ini Orde Baru udah tua juga guys. Nah, jadi Sabto Hudoyo, Kasongan itu dulu Ya, itu ya, hanya ya. industri gerabah Betul, biasa. kelas bawah. Hanya masuk seorang Sabto Hudoyo, merubah sedikit kreatif, tiba-tiba dia menjadi industri besar dengan ekspor yang luar biasa. Ya, ya. Nah, sementara sekarang ini tidak tumbuh tuh penyuluh-penyuluh istilahnya tuh. Kayak Sabto Hudoyo bangun. Instan sekarang, Dad. Zamannya instan. Bukan, maksud gua, jangan-jangan penyuluh pertanian juga udah nggak ada tuh. Ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Jadi tapi lu ke anak muda sekarang nggak kena. Anak muda sekarang tuh instan. Iya. Ya, budayanya udah lain. Orientasinya udah YouTube segala macam, gimana caranya pamer. Jadi, dia tidak mengenal proses. Ya. Jadi guys, intinya adalah ingat guys, ini warning. Kalau prediksi gua ya, berat tuh, berat. Ekonomi ke depan ini nah maka sekarang kayaknya kita harus mulai siap-siap. Bahkan ada yang meramalkan ini, Dan. Jokowi terancam hard landing. Hard landing. Turun dengan cara yang sangat keras. Wah, kalau itu sih kayaknya nggak mungkin deh, cuma 3 bulan lagi. Ketika lu lapar, apa yang terjadi? Ya cuma 3 bulan lagi, sementara indikator sekarang masih... Bukan, ketika lu lapar, anak nggak bisa sekolah, segala macam, lu apa yang lu lakukan? Ya, tapi bayangan gue kan tidak dalam waktu dekat ini sampai crash, ekonomi kita crash ya. 3 bulan loh ini. Nggak tahu, Dad. Nggak tahu. Ya, guys. Harga udah pada naik. Kita lihat kalau gitu, guys. 3 bulan. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan kita bisa smooth. Amin, amin. Dan kita bisa lolos dari kemungkinan masuk ke jurang krisis ekonomi. Jangan. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?